Jadi Ondo Agung itu doa berdasar kesucian untuk mensucikan dan disucikan. Itu maksudnya. Sehingga ketika sudah sampai pada suci tadi, maka memurnikan sejarah tadi, insya Allah akan diberi kemudahan. Betul Mbak, Ondo Agung. Ya. Kan diikuti kan banyak cabang-cabang kan. Kita titik juga. Kalau titiknya kan senternya jelas ini ya, senternya sini. Nah ini saya ambil 4 saja dulu. Ini jenengan bisa pilih yang mana. Saya pernah menyampaikan ke jenengan ketika di Jadwal dulu kelihatannya. Ini saya ulas kembali sedikit aja. Dari Sriwijaya, Palembang, atau Palembang. Terus kalau di Sriwijaya itu di sana sekarang ini senternya dinisbahkan pada Krakatau, di tengah. Terus bisa Kutai Kartanegara, daerah Kalimantan. Terus yang ketiga niki Tulungagung, yang keempat Wonogiri. Jadi niki 4 kota kuno sezaman dengan Yunani kuno, Mesir kuno dan lain-lain, termasuk Wonogiri. Wonogiri namanya Ngeraksan dulu. Tulungagung masih Tulungagung, Sriwijaya masih Sriwijaya. Kalau Kutai Kartanegara itu sebenarnya waktu itu Kuteulu. Jadi bisa mengambil ke situ. Nanti kalau sudah selesai, mungkin berapa menit ya? Buatan saya mungkin. Beliau sampai perjalanan sama fakta, itu bukan stil. Oke. Yang LP kita belum buka kasus Pak. Ya ini nggak tak jelaskan mawon. Berarti kan ini murni kajian ya, mungkin terakhir mawon ya. Wow itu saya garap kita, masalahnya itu tak tahu gondar-gondir gimana. Iya, benar. Makanya kalau gerotok gagak. Ini ingatan, tak jelaskan sekalian. Ini sekarang kan berusaha untuk, ini transformasi dari spirit ketika ada istilahnya ada campur tangan rasionalitas atau Krishna di dalam diri kita, maka menjadinya munculnya dari ilmu pengetahuan minimal itu. Ini minimal ya, yang saya sampaikan semuanya tadi adalah minimal ilmu pengetahuan. Kenapa 4 titik tadi? 4 titik tadi senternya tetap di Wonogiri. Sebenarnya ada 5, cuma yang satu masih muda. Tapi walaupun muda itu sudah purba. Tapi belum sepurba Wonogiri dan lain. Di dunia di masa itu di tahun 3500-an sebelum Masehi itu bisa dengan cari artefak dan lain-lain terkait dengan kota-kota purba Yunani kuno itu kan 3500 sebelum Masehi. Bersamaan dengan itu ada 16 di dunia. Itu kan pusat ilmu pengetahuan di dunia. Ya, 4-nya ada di Indonesia atau ada di Nusantara saat ini. Mana saja? Sriwijaya itu kota arsitektur. Makanya pusat-pusat arsitektur kuno zaman dulu belajarnya itu dari Sriwijaya, aplikasinya di Jawa. Mengingat Jawa adalah metropolitannya atau Moksa Jawi atau Dwipa itu metropolitannya Nusantara. Itu seperti itu. Sriwijaya ini khusus mencetak arsitek dan insinyur Sriwijaya. Makanya teknologi termodern biasanya dimunculkan dari sana sebelum tahun 95. Terus yang kedua Kutai Kartanegara. Itu di dalam negara-negara lain sampai hari ini di babat suku Maya, Aztec dan lain-lain itu disebutkan. Pertama ya tadi Sriwijaya, terus yang kedua Kutai Kartanegara atau Kutai Ulu. Ini kota purba, kota pendidikan. Cuman di Kutai sana ini pusat pembelajaran jenis-jenis material termasuk logam dan lain-lain dipelajari di sana. Jadi mongkare emas niku dulu di Kalimantan, bukan di Jawa. Jawa itu hanya nompo mantan itu. Ini di Kalimantan. Tulungagung terdiri dari 3 sebenarnya, atau kita sebut Kediri atau Kadiri. Kediri sebelum Kediri namanya Kadiri, hanya karena definiasi kata menjadi Kediri. Tulungagung, Blitar satunya, Kediri. Ini 3 kota yang sangat berkaitan. Tapi mereka kota purba semua, juga pusat ilmu pengetahuan, tapi yang terkait dengan kajian-kajian agama. Makanya sampai hari ini fakta membuktikan pusate agama Islam di Indonesia atau agama apapun rata-rata di 3 kota ini. LDI di mana? Di Kediri. Terus NU pusatnya di mana? Tulungagung. Terus ada NU di Blitar. Terus di Tulungagung. Pusat kajian agama sehingga nyambung dengan para pejuang
pemberontakan pertama di Indonesia melawan VOC gimana? Blitar, Mas. Ini jelas dari generasi sampai generasi. Ini mewakili lah. Keri dhewe Wonogiri. Wonogiri itu nama purbanya Ngeraksan. Ngeraksan itu kota pendidikan sekaligus kota atau negara perdamaian. Jadi ada negara di dalam negara atau kota di dalam kota. Kalau beberapa versi Babat mengatakan Wonogiri niku dalan kereta kencana niku nganggo payung tunggul wulung ngoten nika dhuwur. Niku mlakune enten ngisore oyot-oyot wit-witan. Nah niku kan nembe dibayangkan aja berarti wit-witane gede. Atase kereta kencana nggawa payung tunggul wulung kuwi ora sundul. Makanya ada kalimat yang di Wonogiri Pradamra ketek amrangin niku maksudnya niku ketek sing pencilaan mancik pentalitan yang sak dhuwure kereta liwat niku. Jadi banyak hal yang pokoknya ketek pentalitan nyuwara pating sae tapi enten sak dhuwure kereta kencana. Ini menandakan bahwa pohon-pohon dahulu di Wonogiri sangat besar sekali. Tapi di dalam kota Wonogiri atau di dalam Ngeraksan tadi, di tengah-tengahnya ada kota pendidikan yang sangat luar biasa, multifungsi. Tukang pandai besi ada, tukang peneliti apa saja ada di Ngeraksan waktu itu. Juru kunci, pintunya saja wis kondang. Apalagi tokoh-tokoh di dalamnya yang nantinya akan kita pelajari lain waktu. Kinten-kinten lah pun pernah mireng tau nih Wonogiri niku cikal bakale sing jaga alas Wonogiri kuwi jenenge Ki Kestik Wacana. Nah, Ki Kestik Wacana itu kan manggone diyakini di alas Ketuta, sebenarnya bukan. Jadi Ngeraksan itu dulu meliputi Klaten yang sampai sekarang tekan Solo. Solo niku Solo nih, misalnya Solo, ngomong ngarani Solo. Sampai ke sampai ke Trenggalek niku masih ikut wilayah Ngeraksan. Sing mboten melu Ngeraksan niku justru Pacitan. Pacitan nama purbanya Ngerasitan. Itu jelas Ngerasitan dadi Pacitan, Ngeraksan dadi Wonogiri, terus Tombro dadi Trenggalek, Disempil dadi Trenggalek niku, Wengker dadi Ponorogo, Purabaya dadi Madiun, terus Megaten dadi Magetan, terus Sondo dadi Ngawi, terus Sukawati dadi Sragen. Terus keri dhewe Klaten. Klaten niku jenenge wong wedok kula rada kesupen. Menjadi Klaten akhirnya menjadi Klaten. Pintu gerbang menuju sini raja-raja dari manapun kan, jadi setiap satu-satunya kota di dunia yang semua raja boleh berburu dengan catatan tidak membawa senjata mematikan, tidak terjadi peperangan di dalam kawasan ini, cuman di Wonogiri. Raja dari manapun boleh datang di musim berburu. Raja musuhan bengkerangan nek tekan alas Wonogiri padha-padha nggawa rombongan nang jero alas mboten oleh. Padudan mboten oleh. Makanya di sini sebenarnya tanah perdamaian, makanya diarani setelah masa Ndoho dan Kediri diarani Keduang Ombo, bukan Ngeraksan lagi. Nah, Keduang Ombo ini begitu Sunan Giri melakukan perjalanan ke Donoloyo, perjalanan pertama Sunan Giri dengan Sunan Kalijogo, nantinya disusul oleh Sunan Kudus nantinya di sesi kedua. Ini ketika balik ke Demak sana, niki kan nyabdo yen kene iki sok tekan terjadi zaman tak wene jeneng Wonogiri. Iki kula riyen mikir kula ya, iki Sunan Giri mbiyen kok koplak ya iki. Wono tambahi Giri kan dari iki sing gendeng sapa. Ternyata yang gendeng kula dhewe ra iso nampa. Jadi maksudnya itu bukan Wonogiri, Wanagiri. Jadi Wana itu taman. Taman yang alas ijen-ijen tapi khusus taman. Alas tapi taman. Terus Giri itu gunung. Jadi taman. Gunung sing ana taman. Jadi itu Wanagiri. Terus gandeng bahasa Kawi dan bahasa Melayu perubahannya tidak ada kesepakatan secara pasti oleh pakar bahasa di Indonesia, mung digawe gampang diarani Wono dan jane Wana. Dalam tulisan jelas Wanagiri bukan Wonogiri. Nek Wono alas, tapi kalau Wana itu makanya kalau jenengan di mana-mana ada tulisan napa niku Wana napa Wana wisata, tadi kan taman wisata bukan hutan wisata. Jadi Wana wisata itu ternyata taman wisata. Jadi seperti itu. Wonogiri menjadi center, jadi pusat peradaban. Itu ditunjukkan oleh generasi terakhir yang wajib mendapatkan Nobel itu harusnya Ki Ageng Donoloyo atau Bagus Suryo. Itu nama kecilnya Bagus Suryo. Beliau anak ke-25 dari Brawijaya. Itu adike kakange sing ninggal enten Geniwangit. Ingkang parapan Ki Ageng Wonokoso. Duwe anak diarani Ki Gedhe Wonomulyo.
duwe anak melih utawa putune Ki Ageng Wonokoso diarani Ki Hajar Wonokoso. Nunggak semi kali jenenge mbahe. Nek bapake malah jenenge Wonomulya. Makanya di sana ada jeneng loro. Wonomulya itu dusune, tapi kawasannya disebut Wonokoso. Jadi ini kadang-kadang nama daerah itu sebenarnya asalnya diambil